pagi teman-teman semua, Bang, Kakak, Mbak Tante semuanya ya. Udah join di Unek Kopsus di seri ini yang kelima untuk yang finance ya. Di sini kita akan ada dari pembicara narsumnya nih dari Bro Denny ya, Bro Denny Ignatius Denny Wicaksono, CFA. Jadi Bro Denny ini sudah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang capital market lah ya, dari beberapa institusi gitu ya pengalamannya. Mulai dari awalnya dia dari sebagai di Freeport ya, untuk di Freeport Indonesia, kemudian juga di Finance Corpindo Nusa juga, kemudian di Batavia Prosperindo Sekuritas sebagai corporate finance, dan sekarang sebagai Head of Business Development Division di IDX Indonesia ya, Indonesia Stock Exchange. Dulu pernah jadi internal audit di DEP, Head of Information Management, Head of Issue Information Management and Development, ya sekarang di Business Development. Dan Bro Den ini juga memiliki banyak ini ya, sertifikasi juga di bidang finance loh. Mulai dari CFA, Charter Financial Analyst Shareholder, dari Institute CFA Institute, kemudian Certified Financial Risk Manager juga, FRM, kemudian juga sebagai Certificate in Investment Performance Measurement Holder, CIPM ya. Dan Bro Den ini juga udah awalnya background-nya di Elektro 2003 ya, sebagai electrical engineer, kemudian ngambil master juga nih Bro Denny ya, masternya sebagai Magister Manajemen, terakhir mengambil MBA juga di 2011 ya. Bro Denny juga pengarang buku nih, banyak buku yang udah dibikin sama Bro Denny nih. Mulai dari ETF, reksadana gaya baru efisien dan transparan, dan berbagai macam buku yang hits lah, di bestseller juga, bisa dicari di Gramedia ya Bro Denny ya. Ya, oke. Bisa, dan untuk materi hari ini akan langsung di sharing oleh Bro Denny ya. Oke, Bro Denny, silahkan dilanjut Bro. Thank you ya Bro Aryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua, abang, kakak, tante, om, dan semuanya. Kalau yang mau kenal, salam kenal. Saya Denny, Elektro 2003. Ini izin mau sharing sedikit, mungkin kemarin kebetulan di grup Ilonek gitu ya, baca juga ada yang diskusikan mengenai waran terstruktur. Kebetulan ini produk baru aja meluncur, baru sekitar 2 mingguan, karena itu mungkin waktu yang tepat juga kalau untuk saya sharing, karena tidak kenal maka tidak sayang juga. Jadi ada 4 mungkin ya, nanti sharing sedikit mengenai highlight pasar modal, yang kedua mengenal structure warrant, yang ketiga mengenai warrant struktur yang kemarin yang baru aja dilistingkan di BI, apa aja produknya. Yang terakhir nanti mungkin bisa agak di skip ya, ini kalau yang lebih expert ya mengenai warrant struktur. Sedikit mengenai pasar modal Indonesia ya. Jadi pasar modal kita mungkin buat Bapak Ibu yang banyak yang berkecimpung di luar pasar modal gitu ya, udah cukup berkembang. Per Juli kemarin perusahaan tercatat di tempat kita udah ada sekitar 795 dengan kapitalisasi pasar itu 9.133 triliun. Dan jumlah investor juga pertumbuhannya sangat luar biasa selama pandemi. Per Juli kemarin udah ada 4,1 juta investor saham. Kalau digabungkan dengan investor reksadana, maka ada sekitar di atas 9 juta investor saat ini di pasar modal Indonesia. Untuk produk-produk sebenarnya kita ada banyak gitu ya, mungkin yang Bapak dan Ibu kenalnya saham aja gitu ya. Mungkin di kanan ini ada beberapa rincian produk-produk lain seperti obligasi, ETF atau reksadana tapi yang diperdagangkan di bursa atau biasanya dikenal ETF, Exchange Traded Fund. Asset-backed securities, ini kayak yang dulu kalau pernah dengar subprime mortgage dan lain-lain, nah ini sebenarnya produknya juga ada di bursa ya, yang disebut dengan asset-backed securities ya. REITs, Real Estate Investment Trust, ini adalah semacam mall gitu ya, biasanya mall disekuritisasi seperti Plaza Indonesia disekuritisasi sehingga bisa dibeli dengan harga murah mungkin 1.000 atau 10.000 gitu ya, sehingga semua bisa memiliki underlying mall dan juga dividennya wajib dibagikan. Ada infrastructure investment fund atau dana investasi infrastruktur, ini biasanya untuk lebih kepada membantu program pemerintah untuk
pembangunan. Nah, ini udah ada satu, ini untuk pembangunan tol ya, Infrastructure Investment Fund. Kita juga punya derivatif, IDX 45 futures, IDX 30 futures, sama government bond futures, dan yang terakhir sebenarnya structure warrant, tapi belum ada di sini kan, karena ini per Juli. Sedikit aktivitas di bursa, sekarang transaksi trading turnover yang di atas kanan ya, itu sudah mencapai 15 triliun ya, berarti sekarang rata-rata perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia udah tinggi ya, udah sekitar 15 triliun per hari. Market cap pertumbuhannya di bawah kanan gitu ya. Nah ini mungkin menyinggung kembali yang tadi mengenai produk-produk. Jadi kalau yang di atas itu adalah fundraising instrumen, di mana misalkan abang, kakak ingin menghimpun dana di pasar modal gitu ya. Jadi ada bermacam-macam caranya. Yang pertama kalau pengen membagi kepemilikan saham tentunya yang di kiri ya, yaitu berupa IPO, yaitu equity, nanti yang dikeluarkan antara lain saham baru, dan juga bisa mengeluarkan right issue atau juga warrant, nanti mungkin akan kita diskusikan hari ini. Atau kalau berhutang gitu ya, berhutang selain ke bank bisa juga ke capital market. Kita ada produk konvensional seperti utang biasa, dan juga ada juga yang Islamic bond atau sukuk, dan juga sekarang yang lagi kita dorong itu adalah green bonds, obligasi yang ditujukan untuk mendanai proyek-proyek yang sifatnya green gitu ya. Kalau nggak mau misalkan di kiri itu kan equity, berarti berbagi kepemilikan saham. Yang di tengah itu kan obligasi, berarti menambah utang. Nah, ini kalau mau strategi yang lain, kita punya juga sekuritisasi. Seperti asset backed securities, ini adalah salah satu yang menarik gitu ya. Ketika kita misalkan sudah ingin, misalkan kita pengen menghimpun dana di pasar modal, dapat kupon yang sangat bagus gitu ya. Kita bisa melepas asetnya dalam bentuk suatu badan hukum yang kita sebut kontrak investasi kolektif. Jadi misalkan saya punya rumah gitu ya, saya lepas perumahannya, nanti di rating dengan biasanya mendapat rating lebih bagus. Ini adalah asset backed securities. Ada juga yang sekarang modelnya kayak Garuda maupun Jasa Marga kemarin itu bisa juga mensekuritisasi future cash flow. Jadi nggak ada di equity, nggak ada di obligasi, tapi pendapatan ke depan aset ini saya masukin ke dalam sekuritisasi. Nah, jadi ini juga bisa menjadi alternatif fundraising instrumen gitu ya di pasar modal Indonesia. Selain itu di bawah kanan, yang di bawah adalah tradable instrument. Jadi yang diperdagangkan selain untuk perusahaan melakukan fundraising di atas, seperti halnya ETF, karena ETF itu adalah reksadana. Selanjutnya adalah structure warrant, nanti yang akan kita sharingkan hari ini. Atau yang lain adalah derivatif atau futures. Ini adalah beberapa produk-produk yang saat ini ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau melihat dari risk profile-nya ya Bapak dan Ibu, karena kan kita berinvestasi tentunya harus melihat dari karakteristik dari diri kita sendiri dan tujuan investasi kita, apakah itu jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, dan juga kita profil risiko kita seperti apa gitu ya. Apakah semua orang sebenarnya cocok investasi saham? Ya belum tentu. Kalau setiap kali investasi saham kita nggak bisa tidur karena mikirin harga saham naik turun gitu ya, ya mungkin profil risikonya belum sampai ke situ. Nah, ini adalah kurang lebih gambaran instrumen-instrumen tadi kalau kita plotting dalam profil risiko. Semakin ke kanan, maka akan semakin tinggi risikonya. Dan kalau higher risk, maka higher expected return. Belum tentu return ya, expected return. Jadi kalau kita risikonya lebih tinggi, tentunya kita berharap ekspektasi returnnya akan lebih tinggi. Nah, structure warrant sendiri masuk di yang mana? Nah, itu udah hampir di kanan banget gitu ya. Structure warrant-nya adalah salah satu produk yang high risk, karena dia memakai leverage dan juga bisa dibilang ini produk derivatif atau produk terstruktur gitu ya. Jadi untuk khususnya untuk investor-investor yang sifatnya lebih high risk gitu ya dibandingkan dengan investor saham, dan juga lebih sophisticated. Nah, ini kalau kita bandingkan juga dengan other capital market product seperti reksadana dan juga yang di bawahnya non capital market product ya. Sedangkan kalau yang di atas tadi adalah yang ada di bursa. Nah, mungkin itu sedikit pengantar mengenai pasar modal Indonesia supaya Bapak Ibu juga dapat gambaran ya mengenai perkembangan pasar modal kita. Nah, sekarang kita mau masuk ke warrant struktur atau bahasa Inggrisnya structure warrant. Apa sih structure warrant? Warrant struktur atau structure warrant adalah efek yang memberikan hak kepada pembelinya, hak kepada pembelinya untuk menjual atau membeli suatu underlying securities pada harga dan tanggal yang telah ditentukan. Jadi yang dibeli apa? Yang dibeli adalah hak. Saya mau diberikan hak untuk membeli misalkan saham Unilever dengan harga 2.000 5 bulan ke depan. Nah, itu adalah haknya gitu ya.
itu adalah warrant terstruktur. Jadi saya boleh membeli saham Unilever 5 bulan ke depan dengan harga misalkan 2.000. Nah, itu adalah efek structure warrant. Pada dasarnya warrant terstruktur ini merupakan efek yang perdagangannya sama dengan equity warrant. Kalau Bapak dan Ibu sudah familiar dengan equity warrant, biasanya equity warrant itu dikasih secara gratis oleh issuer atau emiten pada saat IPO maupun pada saat right issue, yang nantinya bisa ketika Bapak dan Ibu pengen exercise gitu ya, misalkan exercise price-nya harganya 100, nanti dikasih dengan mengeluarkan harga 100, kita dapat sahamnya, saham dari emitennya. Nah, biasanya, nah ini tidak terlalu beda sebenarnya. Ini adalah warrant struktur yang perdagangannya mirip atau menyerupai equity warrant yang ada seperti halnya yang ada di bursa saat ini. Yang berbeda adalah penerbitnya. Nanti kita akan masuk lebih detail. Nah, bedanya yang di kanan ya. Jadi warrant terstruktur ini diterbitkan oleh anggota bursa. Anggota bursa itu siapa sih? Sekuritas. Kayak Mandiri Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Philip Sekuritas, Bahana, dan lain-lain. Jadi kalau yang equity warrant diterbitkan oleh emitennya, misalkan Adaro, ya Adaro menerbitkan warrant-nya. Kalau ini adalah sekuritas, dia menerbitkan hak untuk membeli atau menjual di masa yang akan datang gitu ya. Atas apa? Atas misalkan atas Adaro, atas Bank BRI dan lain-lain. Dan juga perdagangan yang jatuh temponya dijamin ke pay. Jadi jangan khawatir ketika nanti wah jangan-jangan uang saya dibawa lari nih sama si anggota bursanya gitu ya. Jangan khawatir karena khusus di Indonesia ini semuanya jatuh tempo juga dijamin oleh Kepay, karena ini adalah salah satu fitur yang agak beda kalau kita lihat warrant terstruktur di dunia, karena pada pengembangan pertama ini OJK pengen meminta produk ini safe, karena itu jatuh temponya nanti dijamin oleh Kepay. Kalau di luar negeri biasanya ada credit risk, jadi ketika anggota bursanya default, ya kita bisa kehilangan hak kita gitu ya. Kalau di Indonesia enggak, karena semuanya akan dijamin oleh KPI, sehingga kalaupun anggota bursanya default, nggak usah khawatir, ini akan dijamin oleh KPI, dan juga exercise-nya nanti akan dilakukan oleh KPI. Selanjutnya diterbitkan dengan pilihan underlying berfundamental baik. Jadi kalau kita lihat tadi, saham kita tuh udah 800 saham, tapi percaya atau nggak percaya, 30 saham terbesar atau yang kita sebut efek dalam IDX 30, itu mewakili di atas 50% market share kita. Jadi tadi kan sekitar 9.100 kapitalisasi pasar, 30 saham yang paling besar itu ternyata hampir 5.000 triliun sendiri market cap-nya. Dan warrant terstruktur ini hanya bisa diterbitkan untuk 30 saham tersebut. Kenapa? Karena kita nggak pengen, ini kan produk turunan ya, kita nggak pengen harganya itu bergerak liar dan bisa digerakkan. Quote-unquote, si penerbitnya menggerakkan harga underlying. Tapi kalau underlying-nya seperti Bank BRI gitu ya, ya penerbitnya harus punya uang berapa untuk bisa menggerakkan harga saham seperti Bank BRI dan lain-lain. Nah, ada dua jenis warrant terstruktur. Yang pertama adalah put warrant, yang di kiri. Ini adalah hak untuk menjual. Misalkan saya membeli put warrant Bank Mandiri dengan harga 5.000 untuk 9 bulan ke depan. Jadi saya membeli hak untuk menjual saham Bank Mandiri dengan harga 9.000 pada 9 bulan ke depan. Kalau harganya turun, misalkan harga Bank Mandirinya turun misalkan jadi 5.000, maka saya punya keuntungan ya selisihnya. Saya jual 9.000, sedangkan harga di pasar 5.000, selisihnya berapa? 4.000. Ya 4.000 itu adalah menjadi keuntungan saya. Kalau call warrant adalah hak untuk membeli gitu ya. Jadi ini kalau melihat underlying-nya kelihatannya harganya bakal naik. Kalau gitu saya beli call warrant, hak untuk membeli. Tadi kembali misalkan saya punya hak untuk membeli Bank Mandiri seharga 5.000, sedangkan harganya sekarang sih masih 5.000 juga. Tapi ternyata 9 bulan ke depan harganya naik tuh jadi 7.000. Nah, maka call warrant saya untung gitu ya, karena saya punya hak untuk membeli di harga 5.000, sedangkan harga underlying-nya udah 7.000, jadi saya untung 2.000 untuk setiap warrant yang saya punya, tergantung nanti ininya ya, giringnya. Jadi ada dua ya. Tapi yang sekarang ini diterbitkan adalah yang call warrant aja. Jadi mostly produknya sekarang yang ada baru yang call warrant. Kalau yang put warrant ini masih belum ya, belum diterbitkan, dan mungkin akan lebih complicated karena berhubungan dengan short selling atau berharap kalau saham turun gitu ya. Kalau ini kan kita berharap saham naik. Nah, kalau Bapak dan Ibu sering atau familiar juga dengan finansial, pasti pernah dengar yang namanya option.
Sebenarnya option sama structure warrant itu hampir sama, dan juga hampir sama warrant itu juga hampir sama. Jadi kalau secara teori nanti misalkan di kanan, kalau yang lebih didalami itu adalah valuasi dan lain-lain adalah seperti halnya option, sama persis cara ngitungnya. Tapi bedanya ini adalah structure warrant, di mana penerbitnya adalah perusahaan efek. Nah, ini kita coba lihat perbedaan antara warrant, structure warrant, dan option. Ketiga efek yang mirip, tapi sebenarnya ada suatu perbedaannya gitu ya. Pertama dari sisi penerbit, siapa sih penerbitnya gitu ya. Kalau warrant itu adalah emitennya sendiri. Bank BRI nerbitin warrant atas dia sendiri, dan biasanya dikasih cuma-cuma gratis. Nanti kalau investor mau exercise, ya exercise aja, nanti dapat saham tambahan. Kalau structure warrant yang nerbitin siapa? Anggota bursa. Dan anggota bursanya kita ada persyaratannya yang cukup tinggi ya, yang NKBD-nya di atas 250 miliar, jadi yang cukup inilah, cukup strict gitu ya, siapa yang bisa nerbitin, tapi AB. Kalau option, itu spesifikasinya adalah disusun oleh bursa. Jadi nggak bisa seseorang menerbitkan option semau yang dia harapkan. Gitu ya. Kalau structure warrant itu spesifikasinya terserah si penerbit, terserah si AB-nya, karena itu potensi jumlah structure warrant itu sangat luar biasa. Mungkin bisa 100, 200 jenis structure warrant yang beredar nantinya. Tapi sekarang ini karena penerbitnya baru satu, dan juga baru perdana banget, baru 1 bulan, sekarang baru ada 3 seri. Kalau option biasanya enggak. Biasanya bursa akan menerbitkan semacam 1 atau 2 seri option aja, nanti itu yang akan diperdagangkan. Selanjutnya underlying sahamnya. Kalau warrant tentunya si perusahaan tercatat, BRI nggak mungkin nerbitin warrant atas sahamnya Adaro gitu ya, nggak mungkin. Kalau ini pasti nerbitin saham atau warrant untuk sahamnya dia sendiri. Kalau structure warrant, underlying-nya siapa? Bebas. Tadi AB yang memilih. Nah, tapi kali ini kita batasin sampai dengan IDX 30 aja tadi, dengan spirit bahwa menjaga pergerakannya supaya wajar gitu ya. Kalau option tadi sahamnya siapa? Ya nanti sesuai spek bursa, biasanya indeks seperti indeks IDX 30, LQ45 gitu ya kalau option. Dilusi. Dilusi itu adalah berkurangnya kepemilikan saham seseorang gitu ya, karena penerbitan saham baru. Kalau warrant, iya. Misalkan gini, perusahaan menerbitkan IPO 1 juta lembar saham, 20% gitu ya, ininya, persentasenya, disertai dengan warrant. Warrantnya 1:1 lagi, yang artinya apa? Kalau warrant itu di-exercise, nanti akan berubah menjadi saham. Jadi dari 20% tadinya kepemilikan awal investor utamanya 80%, IPO-nya 20%, kalau warrant-nya di-exercise 20% lagi, maka akan menjadi 40% gitu ya, saham saham barunya. Nah, karena itu si pemilik lamanya akan berkurang persentase kepemilikannya, walaupun jumlah lembar sahamnya enggak gitu ya. Itu adalah efek dari dilusi kalau warrant. Kalau structure warrant apakah akan berkurang? Enggak, tidak akan berkurang. Karena nanti si penerbitnya ketika memberikan, misalkan saya mau beli tadi ya, dibeli, ya udah dia kan harus ngasih barang. Nah, itu dia harus cari di pasar sekunder. Atau diserahkan dalam bentuk tunai aja. Ya udah selisihnya aja deh, 7.000 sama 5.000, 2.000 kan selisihnya. Kasih 2.000-nya aja, nggak usah kasih barangnya, terlalu rumit kalau kita nyari barangnya lagi. Nah, itu adalah structure warrant. Kalau option juga tidak ada. Sama dengan structure warrant, karena option itu settlement-nya biasanya dari ngambil barang dari pasar sekunder atau cash settlement. Nah, atau yang di next-nya ya, exercise atau settlement-nya ya. Nah, kalau warrant ini pasti diterbitkan saham baru. Jadi ketika warrant perusahaan dikeluarkan, ada yang exercise dari investor, nah pasti perusahaannya akan menerbitkan warrant baru. Kalau structure warrant tadi, kalau penyerahan saham underlying dia mengambil dari sekunder, kalau tunai ya selisihnya aja, sama dengan option. Style, nah ini style nih mungkin kalau yang biasa belajar option juga sering ada nih ya. Style itu ada yang disebut American atau European. Artinya apa? Kalau bedanya, kalau American itu saya memiliki hak untuk membeli si misalkan Unilever dengan harga 5.000 selama 9 bulan ke depan. Sekarang harga Unilever 5.000 nih. Tiba-tiba pas harga 2 bulan lagi naik jadi 7.000. Nah, kalau American itu bisa di-exercise waktu-waktu. Saya butuh uang nih. Wah, harga Unilever 7.000. Saya punya hak 5.000. Ya udah saya ambil sekarang. Saya dapat 2.000 gitu ya berarti ya. Nah, begitu saya exercise, saya langsung dapat 2.000. Itu adalah American. Kalau European gimana? Kalau European hanya bisa di-exercise pada saat 9 bulan tadi.
ini baru 2 bulan berjalan, udah untung 2.000, saya mau exercise. Nggak bisa. Harus bisa di-exercise di harga terakhir. Nanti, ternyata pas 7.000 naik, pada saat 9 bulan malah jadi 5.500 gitu ya. Ya mau nggak mau saya hanya bisa mengexercise di harga 500. Nah, nanti yang kita terbitin semuanya European, tapi jangan khawatir, nanti mungkin saya jelaskan kenapa sih walaupun kayaknya fiturnya American ini bagus banget gitu ya, bisa di-exercise kapanpun, tapi ternyata American style ini nggak laku kalau di dalam kasus structure warrant. Nanti saya jelaskan kenapa orang lebih memilih European dan kenapa penerbit lebih memilih European dibanding American yang kayaknya begitu 7.000 saya langsung exercise nih, langsung saya untung gitu ya. Gitu ya. Nah, ini sama bisa American bisa European. Nah, yang membedakan antara option dan structure warrant itu adalah strategi jual belinya. Jadi kalau warrant, investor tuh hanya bisa membeli warrant aja. Long atau kita sebut posisinya long call. Jadi membeli call, membeli hak untuk membeli gitu ya. Kalau structure warrant ada 2 jenis, membeli hak untuk membeli dan membeli hak untuk menjual. Nah, kalau option itu ada 4, membeli hak untuk membeli hak untuk menjual, atau kita sebagai investor bisa menjadi penerbitnya. Jadi kita bisa menjual hak untuk membeli atau menjual hak untuk menjual. Nah, ini yang membedakan option dengan structure warrant. Nah, ini juga kenapa structure warrant ini dikategorikan untuk equity investor. Jadi kalau Bapak dan Ibu udah punya akun di sekuritas, bisa dicari aja structure warrant, biasanya langsung kelihatan. Karena itu semua available untuk equity investor. Sedangkan kalau option ini adalah untuk derivatif investor. Kenapa begitu? Walaupun si structure warrant ini seolah-olah produk turunan gitu ya. Nah, karena risikonya. Ketika kita hanya bisa membeli, maka risiko kita adalah hanya sebesar harga belinya. Seburuk-buruknya, turunnya itu harga belinya. Kalau kita punya hak untuk menjual, ini maka risiko kita bisa tidak terbatas. Karena bayangin, kita menjual hak untuk menjual, jadi saya menjual structure warrant atau option dengan exercise price 5.000. Ternyata harganya tuh naik terus gitu ya, entah kenapa baru akuisisi atau gimana tiba-tiba harganya naik dari 5.000 terus 10.000, 15.000, 20.000. Kerugian saya berapa? Ya kerugiannya sampai selimit setinggi-tingginya harganya itu bisa naik. Nah, karena itu ini risikonya sangat besar sehingga untuk option itu dikategorikan sebagai derivatif investor gitu ya. Sedangkan untuk warrant karena kerugiannya mungkin hanya sebatas premi yang dibeli di depan, itu masih dikategorikan sebagai equity investor dan semua investor bisa membeli. Ini mungkin beberapa kelebihannya aja ya. Yang pertama tadi ya, dia alternatif investasi yang relatif murah karena harganya itu ya tadi relatif lebih murah karena hanya membeli preminya aja. Walaupun tadi ini bisa hilang keseluruhan gitu ya. Imbal hasil yang menarik karena ada giringnya, jadi dia semacam ada apanya ya, dia ada multiplier-nya lah, jadi akan lebih tinggi keuntungan, ya kalau kerugian ya mungkin lebih tinggi juga kalau dari sisi persentase gitu ya. Diterbitkan dengan pilihan konstituen ADX 30 yang tadi sudah dijelaskan, ini fundamental bagus dan likuiditas sangat luar biasa. Dan dia memiliki liquidity provider di pasar sekunder. Jadi udah ada yang akan siap jual beli penerbitnya gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Walaupun European style, artinya kalau saya mau exercise hanya bisa pada saat maturity, tapi ketika saya mau jual beli itu anytime bisa. Karena akan ada liquidity providernya di pasar sekunder dan biasanya dia memberikan spread yang menarik gitu ya. Pelaksanaan jatuh tempo dilakukan secara otomatis. Nah, ini bedanya dengan equity warrant juga. Jadi misalkan kita tadi punya hak untuk membeli Unilever dengan harga misalkan 5.000. Kita lupa, ya udah kita kelupaan gitu ya, namanya juga kerjaan kita banyak gitu kan, kita bukan spesialis investasi. Tiba-tiba harga Unilevernya naik 10.000. Terus kita lupa gitu kan kalau kita punya si structure warrant ini. Jangan khawatir, nanti pada saat exercise date-nya itu nanti akan langsung dikirimkan keuntungannya kepada akun kita. Jadi kita nggak usah terlalu memikirkan gitu ya, jadi nanti akan otomatis ditransfer. Jadi ketika in the money itu akan otomatis di-exercise sendiri, auto-exercise untuk investornya. Potensi keuntungan tidak terbatas ketika itu call warrant, karena tadi harganya bisa naik terus, namun potensi kerugian terbatas. Ya, terbatas tadi ya, harga preminya.
Ini adalah beberapa kelebihan warrant terstruktur. Nah, ini adalah spesifikasi warrant terstruktur yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama itu adalah dua-duanya sebenarnya kita boleh terbitkan, cuma penerbitnya sekarang baru menerbitkan yang call aja. Underlying-nya saat ini baru ADX 30 dan belum bisa dalam bentuk indeks. Kodenya, nah ini kodenya yang menarik nih, nanti Bapak dan Ibu bisa langsung melihat di online trading gitu ya. Kodenya tuh 4 digit pertama, kode underlying, jadi misalkan yang udah keluar BBRI, nanti begitu lihat BBRI, loh kok ada panjang, ada BBRI yang panjang, nah itu adalah BBRI Structure Warrant. Nah, 2 digit berikutnya adalah issuer-nya. Jadi mungkin semua nggak banyak yang belum familiar ya, bahwa ternyata sekuritas itu dikasih kode sama bursa, kodenya 2 digit. Misalkan kayak kemarin RHB itu kodenya DR, Mandiri Sekuritas misalkan kodenya CC gitu ya, Indo Premier kodenya PD. Nah itu adalah kode penerbitnya, jadi kita langsung tahu, oh ini yang nerbitin siapa? Oh si dia gitu ya. Digit selanjutnya adalah call atau put. Oh ini adalah jenisnya call. Oke, dia C. Kalau ini jenisnya put, dia P. Digit selanjutnya adalah bulan jatuh temponya. Oh kita langsung tahu, oh ini bakal exercise atau mature-nya di kapan bulannya gitu ya. Digit selanjutnya adalah tahunnya. F3, oh berarti Januari 2023 gitu ya. Digit selanjutnya adalah Unicode aja. Jadi ketika nanti ada yang menerbitkan sama persis speknya di maturity date yang sama, ya nanti Unicode-nya naik jadi A, jadi B, jadi C gitu ya. Jadi bisa lebih ditentukan lebih dari satu. Dan juga kita bikin restriction on position. Jadi kalau saham itu kan ada saham yang dimiliki megang saham publik ya, yang kita sebut sebagai free float. Jadi nggak boleh ada structure warrant ini melebihi 50% dari free float. Kita nggak pengen structure warrant ini kan harusnya efek turunan, yang harganya bergerak berdasarkan harga underlying atau efek utamanya. Tapi kalau dia udah free float-nya mungkin melebihi, atau saham beredar itu melebihi saham yang ada, ini sih penggeraknya bisa-bisa jadi structure warrant-nya, bukan underlying yang menggerakkan structure warrant, malah structure warrant menggerakkan underlying. Nah, kita nggak mau. Karena itu kita batasi maksimal 50% dari free float. Minimum issuance, kali issued itu minimum 5 miliar. Conversion ratio, nah ini conversion ratio ini adalah kalau kayak warrant equity itu kan, misalkan untuk setiap 2 lembar warrant, saya bisa mendapat 1 lembar saham gitu ya. Sama dengan structure warrant itu ada gitunya juga. Jadi bisa 5 lembar structure warrant mendapat 1 saham. Efeknya apa? Nanti saya jelasin efeknya. Itu adalah di harganya, di harga jualnya dan juga harga belinya, di pricingnya ya. Maturity-nya, kapan mature-nya? Kalau structure warrant itu kita batasin paling cepat 2 bulan, paling lama 2 tahun. Jadi nggak terlalu lama. Settlement price-nya, tadi exercise price-nya tuh versus harga kapan sih? Apakah harga terakhir? Theoretically harga terakhir, cuman untuk memastikan lagi bahwa di harga nggak bisa digoyang atau dimainkan oleh penerbit, kita mengambil rata-rata 5 hari terakhir. Jadi kalau mainin harga 5 hari, nggak mungkin lah. Sebenarnya kalau dari ADX 30 aja dimainin harganya udah sulit gitu ya. Apalagi mainin harga selama 5 hari terakhir, itu agak sulit. Settlement metode-nya kita pakai cash aja, jadi selisihnya akan dibayarkan dalam bentuk uang aja, tidak akan diberikan actual saham gitu ya untuk settlement-nya. Exercise style-nya juga kita European style dengan automatic pada saat in the money atau pada saat ada uangnya. Ini adalah speknya. Nah ini mungkin agak unik ya, tadi kodenya kita udah lihat kodenya seperti apa, cuman yang agak unik adalah pengkodean masalah bulan. Ini adalah pengkodean bulannya, jadi mungkin banyak yang nggak familiar, tapi ini adalah pengkodean bulan internasional pasar derivatif ya. Seperti ini kodenya, Januari itu F, Februari itu G, Maret itu H, April J, K, Jun M, N. Ya ini adalah pengkodeannya, karena di sini ada salah satu pengkodean bulan. Jatuh tempo tahun, Y angka terakhir doang gitu ya. Tadi udah saya jelaskan. Tata cara perdagangan. Cara berdagangnya agak sedikit beda dengan equity. Perbedaannya itu hanya minimum price-nya dia di 1 ya pasti ya. Lot size-nya sama, 100 lembar. Auto rejection ini adalah kita jaga supaya harga warrant terstruktur itu nggak mungkin di atas harga underlying-nya, which is itu harusnya sih nggak mungkin, jauh banget. Tapi ternyata kalau di equity warrant kita sekarang hal itu kejadian gitu ya. Padahal ini premi tapi harganya melebihi harga underlying-nya. Karena itu kita batasin sekarang jangan sampai
bisa di atas itu. Lot size sama, maximum price movement itu adalah pergerakannya aja. Pergerakannya itu tidak ada maximum price movement. Jadi kalau di saham ini banyak yang nggak sadar bahwa kalau di saham itu ternyata kita tidak bisa melakukan bid maupun offer 10 fraksi di atas maupun di bawah last traded price tanpa adanya quotasi yang lain. Kalaupun terlalu rumit nggak usah dipikirin, tapi kalau di structure warning dibuka. Trading hours-nya sama, last trading day-nya tapi ini 3 hari terakhir ya sebelum untuk pasar reguler, tapi 1 hari untuk pasar tunai. Settlement date-nya perdagangan sekunder biasa T+2, tapi pada saat jatuh tempo nanti T+3. Transaksi semua dijamin oleh QPI. Ini ilustrasi aja, jadi kalau ini adalah exercise date, tanggal pelaksanaan structure warrant. Kapan saya boleh dagang terakhir? Dagang terakhir adalah di sini, kalau reguler maupun negosiasi. Ya biasanya kalau kita online trading semuanya pasti RG ya, reguler. Jadi di sini udah nggak bisa dagang. Kecuali ada kita mengenal pasar tunai, jadi bayar langsung di sini, di H-1. Tapi nanti harganya, referensinya harga apa? 5 hari terakhir gitu ya, di sini harganya, di rata-rata. Nah, kapan saya dapat uang terakhirnya? Kalau untung, secara otomatis di sini nanti, H+3. Ya. Nah, sekarang udah tahu produknya, kalau mau beli di mana gitu ya. Kalau mau beli, sama kayak saham, ada IPO-nya atau di pasar perdananya, ada pasar sekundernya. Tetapi best practice-nya di dunia sebenarnya warrant terstruktur ini langsung dibeli di pasar sekunder. Kenapa? Karena ini bukan IPO, yang harga reference price-nya adalah harga dia sendiri. Ini harganya tuh sangat ditentukan oleh harga underlying-nya. Kalau misalkan kita bikin pasar perdana 5 hari, harga underlying udah bergerak 5 hari, sedangkan harga jual kita tetap, nah itu kalau investornya udah ahli menghitung, either semuanya beli atau semuanya nggak ada yang beli. Cuma 2 itu pilihannya gitu ya. Makanya pasar perdana structure warrant ini kalau di luar hampir tidak ada gitu ya. Tapi kalau kemarin pada saat penerbitan kemarin ada, tapi itu pun ngunci harganya hanya 1 hari. Jadi benar-benar 1 hari langsung selesai. Dan itu pun tidak ditawarkan ke seluruh investor, hanya ditawarkan ke investor si penerbitnya aja. Karena nanti seluruh investor bisa beli di pasar sekunder, di mana harganya ini akan mengadjust langsung dari underlying sesuai dengan perhitungan dan lebih fair harganya biasanya di pasar sekundernya gitu ya. Nah, sekarang kita mau coba melihat simulasi transaksinya, misalkan penerbitnya, si XXX Sekuritas nih, menerbitkan 1 juta call warrant saham BBCA. Dengan speknya seperti ini nih. Sekarang harga sahamnya 7.550. Exercise price-nya di harga 7.500. Nah, ini berarti kita sebutnya langsung in the money atau langsung bisa untung 50 gitu ya. Tapi preminya di harga 250. Berarti si investor ketika mau membeli ini adalah harus membayar Rp250 per lembar ke penerbit. Conversion rate-nya 1:1. Expire-nya kapan? Oh, 28 Februari 2023, masih nanti gitu ya, masih tahun depan. Nah, ini si investor nih, contohnya nih, wah saya mau beli 10 lot, saya bayar berapa? Ya udah 250 kali 10 lot, 250.000. Saya beli 1000 lot, ya 25 juta gitu ya. Saya beli 100 lot, 2,5 juta. Nah, ini saya akan bayar preminya saya bayar ke penerbit atau ke sekuritas. Nanti saya akan diberikan jumlah structure warrant sejumlah yang saya beli. Nah, asumsinya misalkan harga BBCA naik menjadi 7.700 nih, dari 7.550 tadi ya. Jadi ini kan masih in the money atau kita lagi untung nih. Untungnya berapa sekarang? Untungnya ya 300 karena dari harga ini ya, dari exercise price-nya itu kan 7.500. Sekarang harga BCA-nya 7.800. Berarti intrinsik atau nilai intrinsik kalau di exercise-nya itu adalah Rp300 gitu ya. Nah,
Kalau kita udah terlanjur beli di harga 250 tadi kan, terus tiba-tiba harganya berubah jadi 300 nih. Kita jual di pasar sekunder, maka kita akan dapat seperti halnya biasa ya, seperti halnya jual beli saham. Kita akan mendapat keuntungan 50 di pasar sekunder, gitu ya. Nah, kalau melihat harganya, si structure warrant ini sebenarnya ada 2 komponen, tapi komponen yang ini nanti sebenarnya banyak isinya gitu ya, nggak cuma waktu aja. Yang pertama adalah intrinsic value-nya atau selisih dari harga underlying minus exercise. Kayak tadi, harga underlying-nya 7.700, exercise-nya 7.500. Kalau American Style saya exercise sekarang juga, itu maka akan dapat 200. Tapi ini kan masih 9 bulan lagi gitu kan, harga sahamnya masih bisa naik, dan dunia finansial semua mempunyai asumsi bahwa harga saham akan naik di atas risk-free rate gitu ya. Karena itu uh, time value ini ada harganya. Berapa lama structure warrant ini diterbitkan ini ada harganya tersendiri. Jadi ada value-nya kita pegang warrant ini. Value-nya nanti akan habis seketika dia mature. Karena itu ketika mature yang terjadi adalah kita dapatnya selisih antara intrinsic value-nya aja. Gitu kan. Ketika mature kita akan mendapat Rp200. Tapi ketika di pasar sekunder, ini ada harganya. Karena itu harga SW-nya sekarang misalkan 300. Ketika harga SW-nya 300, berarti time value-nya harganya 100. Nah, ini yang menyebabkan tadi kenapa saya bilang American Style itu nggak laku. Ketika American Style, kita mau exercise, posisinya seperti ini, yang kita dapat berapa? Kita cuma dapat 200. Gitu kan? Ketika kita European, kita jual ke sekunder, dan itu ada liquidity provider-nya, dalam hal ini diwajibkan gitu ya, kalau di bursa penerbitan uang terstruktur, maka kita dapat uang berapa? Kita dapat uang 300. Karena kita menjual di sekunder, itu kita menjual bersama dengan time value-nya. Gitu kan? Nah, ini yang menyebabkan structure warrant di mana-mana biasanya yang laku itu adalah si European style. Karena di pasar sekunder kita bisa dapat dua, keuntungan intrinsic value sama time value-nya. Kalau nanti mature ya time value-nya udah habis, namanya juga udah nol gitu ya. Nah, ini kurang lebih cara menghitung yang sangat umum structure warrant. Kenapa sih harganya sekian? Komponennya apa sih? Dua ya. Tapi ternyata si time value-nya ini hitungannya macam-macam banget gitu ya. Nanti saya kasih di belakang, cuma kita nggak perlu bahas karena terlalu rumit. Nah, ini ada 3 istilah di structure warrant. Ada yang disebut in the money, ketika tadi posisi kita untung. Jadi dalam artian settlement price-nya itu di atas harga exercise price-nya gitu ya. Misalkan sini nih, misalkan harga tadi Unilever-nya 5.000 gitu ya. 5.000. Nah, ini adalah posisi at the money. Jadi ketika harga saham saat ini sesuai dengan harga exercise price-nya. Jadi intrinsic value-nya 0, tapi masih ada harga time value-nya gitu ya. Nah, in the money, kalau call gimana? Ya ketika ke kanan nih, harga sahamnya naik, misalnya harga sahamnya itu 7.000, sedangkan exercise price-nya 5.000. Nah, ini adalah in the money. In the money berapa? In the money 2.000 gitu ya. Kalau out of the money ya ke kiri, misalkan harga Unilever turun jadi 3.000. Maka call kita gimana? Ya kita rugi, out of the money, nggak ada harganya, nol, intrinsic value-nya nol gitu ya. Bukan berarti kita harus nombok, nggak. Intrinsic value-nya nol. Dan itu berlawanan dengan put. Kalau put kan hak untuk menjual. Nah, ketika kita boleh menjual di harga 5.000, maka ketika harganya itu 3.000, maka kita in the money kalau put ya. Sedangkan kalau harganya tinggi, ini maka kita out of the money. Ini adalah ketika kita yang disebut in the money, at the money, sama out of the money. Tentunya kita pengennya in the money supaya kita dapat keuntungan. Nah, ini contoh ilustrasi aja ya. Ini tidak menggunakan cara perhitungan uh, yang sesuai, tapi ini hanya mengilustrasikan. Misalkan tadi kita kembali ke contoh BCA tadi ya. Tadi harga BCA-nya adalah
pada saat penerbitan itu adalah 7.550. Exercise price-nya berapa? 7.500 tadi ya. Price-nya 7.500. Kan kita bisa beli pilihan atas kan. Kita bisa membeli saham seperti halnya investor equity biasa, atau kita bisa membeli waran terstruktur. Nah, ketika kita beli saham, maka kita akan membeli di harga beli, yaitu 7.550 dikali 100 lot atau 75 juta. 75,500 juta ya, 75.500.000. Nah, ketika harga BCA-nya naik jadi 7.700, maka kita akan mendapat keuntungan berapa? Harga jualnya berapa? 77 juta. Keuntungannya adalah 77 juta dikurang 75,5, atau keuntungannya 1,5 juta rupiah. Jadi 2% dari investasi kita. Investasi kita 75 juta, 1,5 juta itu adalah 2%-nya. Nah, kalau beli structure warrant gimana? Kalau structure warrant ini yang di bawah, berarti kita beli tadi kita keluar uang 250 misalkan ya, kali 100 lot atau 2,5 juta. Nilai jualnya tadi 300 kali 100 lot atau 3 juta. Maka kita untung 500.000. Nah, 500.000 ini kalau kita bandingin dengan nilai beli, maka itu sekitar 20%. Nah, ini yang kita sebut dengan multiplier. Jadi bisa untung lebih besar daripada underlying, tapi ya kalau rugi ya mungkin bisa lebih besar juga, sampai semaksimal 2,5 juta ini gitu ya. Karena ini adalah efek dari leverage suatu produk derivatif. Nah, ini simulasi jatuh temponya. Misalkan pas jatuh tempo, tadi exercise price-nya kan 7.500. Harga sahamnya rata-rata 8.000. Ya udah, kita keuntungan exercise price-nya udah berapa? 500 rupiah. 500 rupiah per lembar warrant. Ini akan ditransfer otomatis ke seluruh nasabah yang memiliki di terakhirnya gitu ya. Kalau 100 lot dia dapat 5 juta, 10 lot dapat 500.000, 50 lot dapat 2,5 juta. Gitu ya. Dia akan dapat secara otomatis. Nah, ini yang kita bilang, kalau kelupaan ya nggak usah khawatir. Ketika dia in the money atau posisinya untung, itu pasti nanti akan ditransfer. Berbeda dengan warrant biasa, ketika kita kelupaan kalau ini exercise date-nya, ya kita hilang, jadi 0 aja gitu ya. Kalau out of the money, gimana kabarnya? Ya udah, 0. Misalkan harga sahamnya 7.400, exercise price-nya 7.500. Bukan berarti kita harus nombokin 100 bayar lagi gitu ya, enggak ya. Kita nggak dapat apa-apa pada saat terakhir. Karena ini disebutnya seperti opsi atau hak untuk menjual atau membeli. Dan ini kita sebutnya investasinya premi gitu ya. Jadi kayak premi untuk membeli atau menjual. Nah, kalau begitu sebenarnya ini kan akan kita beli produk ini ketika kita takut gitu ya. Takut nih jangan-jangan marketnya naik, kita nggak gitu yakin. Kita kalau mau beli saham, tiba-tiba jangan-jangan turun lagi gitu ya. Saya beli hak aja deh. Kalau naik, saya ikut untung, tapi kalau turun, kerugian saya terbatas dengan harga belinya. Nah, break even-nya cara ngitungnya gimana gitu ya. Sampai berapa sih, di harga berapa sih saya bisa untung. Cara ngitungnya adalah, nih, berapa sih harga beli waran terstrukturnya gitu ya. Sebenarnya itu adalah maksimal kerugiannya kan. Nah, ini, harga beli waran terstruktur adalah harga maksimal kerugiannya, 250. Tapi bener nggak saya break even ketika si harga exercise-nya di atas 250 juga atau 4.250? Belum tentu, karena ada rasio konversi. Nah, jadi bisa jadi diterbitkan untuk rasio konversi 2:1. Artinya apa? 2 waran terstruktur hanya dapat 1 saham. Artinya ketika harga sahamnya naik jadi 4.500 gitu ya, warrant saya tuh cuma terima setengahnya karena 2 warrant 1 saham gitu. Jadi saya akan terima 500 dibagi 2 jadi 250. Nah, jadi cara menghitungnya adalah harga exercise plus harga beli WT dikali rasio. Kalau harga rasionya 250 dikali 2 ya 500. Jadi saya baru quote-unquote break even ketika harga exercise-nya 500. Tapi sekali lagi ini adalah untuk di pasar primer atau pada saat kita exercise di jatuh tempo. Kalau di pasar sekunder tadi ada komponen time value-nya.
itu yang akan bergerak terus, yang membuat kalau kita exercise lebih cepat itu akan bukan exercise. Kalau kita jual lebih duluan di pasar sekunder, kita akan dapat keuntungan lain. Nah, kita akan lihat nanti dari yang sudah menerbitkan sekarang. Ini adalah put warrant. Jadi kalau ini adalah ini ya, grafiknya ya, grafik payoff ratio-nya tuh kayak gini dia. Set, keuntungannya tak terbatas disebut di sini nih. Karena bisa berapapun. Tapi kerugiannya terbatas gini. Ini adalah grafik call warrant. Payoff ratio-nya call. Kalau yang kanan ini adalah payoff ratio-nya put. Semakin harganya turun, ya, semakin harga underlying-nya turun, dia semakin untung. Maksimum keuntungan berapa? Ya selisih dari 0, kalau harga kita Rp50 sekarang masih Rp50 harga terendah, sampai dengan harga exercise-nya. Kalau exercise 4.000 ya kita keuntungan maksimal adalah 3.950 gitu ya. Kalau put, jadi bukan keuntungan tidak terbatas, kalau put terbatas karena harga saham itu ada mentok batas bawahnya. Tapi kerugian maksimalnya ketika harganya naik, ya dia hanya mentok seharga preminya. Break even-nya gimana caranya ya sama hitungnya sama kayak tadi ya. Ini tips-tips memilih harga warrant terstruktur. Yang pertama tentunya pilih underlying. Tujuan warrant terstruktur ini kan kita memiliki payoff ratio yang berbeda ya. Kalau saham payoff ratio-nya gimana? Saham itu payoff ratio-nya pasti gini. Gini ya, gini. Nah, gini. Nah, kita mau membeli saham yang payoff ratio seperti ini atau structure warrant yang payoff ratio seperti ini. Bisa kita lihat bedanya apa ya? Bedanya adalah di sininya. Kalau misalkan kita tidak yakin pasarnya bakal naik, bisa juga kita pakai structure warrant. Karena kalau ketika naik, kita untung, ketika rugi, kita batasi segini. Gitu ya. Kalau kita beli saham, ketika rugi, kan kita ya akan ikut terus ke bawah ruginya gitu ya. Nah, karena itu kita punya asumsi atau kenapa kita membeli call. Call ketika kita berpikir harganya bakal naik, tapi kita takut akan risiko turun. Kalau put, kita berpikir bahwa harganya mungkin akan turun nih, tapi belum tentu juga bisa jadi naik ya. Jadi kita payoff ratio-nya itu kebalikan. Jadi kita mau menikmati dari harga turun tanpa perlu melakukan short selling gitu ya. Ini kan payoff ratio-nya kok saham. Nah, kalau harganya turun tanpa short selling gimana ya beli put warrant? Kita akan untung ketika harganya turun gitu ya. Atau derivatif. Pilih jatuh tempo yang sesuai dengan analisis dan juga pilih efektif gearingnya ya. Tergantung tadi gearingnya bisa 2:1, 3:1, 4:1. Nah, ini mungkin sedikit aja warrant terstruktur perdana di BI yang sekarang kemarin baru aja listing. Nah, ini yang perdana kemarin diterbitkan oleh PT RHB Sekuritas Indonesia. Ada 3, semuanya call, underlying-nya ini menarik nih, karena dia menerbitkan 3, yang satu yang mewakili banking, BRI, satu mewakili mining, Adaro, satu mewakili consumer, Unilever. Pada kesempatan ini mereka menerbitkan sama semua jatuh temponya. Sama ya, CM3, CM3, CM3. Ini call, terus di bulan apa nih? M tuh Juni ya. Juni 2023. Diterbitkan 30 juta, semuanya 30 juta. Dan mereka di pasar perdananya, mereka melakukan IPO juga, pasar perdananya itu 10 juta yang ditawarkan di pasar perdana. Sisanya 20 juta itu ditawarkan di pasar sekunder aja. Karena untuk nge-liquidity provider kan dan menawarkan di pasar sekunder. Harga penawaran umum yang menarik. Jadi harga underlying-nya pada saat itu BRI adalah 4.610. Harga pelaksanaannya itu adalah 4.800. Artinya apa? Dia in the money, out the money. Ya out the money ya. Underlying-nya lebih murah dibanding harga pelaksanaannya 4.800. Tetapi harga penawaran umumnya Rp342. Artinya apa ya? Ini preminya artinya apa? Time value of money-nya harganya sekian. 342 plus selisih dari ini. Selisihnya berapa nih? 290 ya. 190 ya, sorry, 190. Dan dikali 3. Karena apa? Karena ini adalah 3:1. 3 warrant banding 1 underlying. Maturity-nya 9 bulan, settlement-nya cash, exercise-nya di rupiah. Nah, ini mereka mengambil gearing 3:1 karena mereka pengen menjual dengan harga
sekitar 300 rupiahan gitu ya. Kalau beli underlying-nya di harga 4 ribuan semua, kalau beli structure warrant di harga 300-an semua. Nah, kalau Adaro juga mirip-mirip gitu ya, harga pelaksanaannya 4.350, underlying-nya 4.060, out of the money juga, harga penawaran umumnya dijual di 298. Unilever, harga underlying 4.600, harga pelaksanaannya 4.850, out of the money juga, harga penawaran umumnya di 370. Gitu ya. Nah, penetapan harganya itu hanya di 1 hari, pengembalian uang 16, dan perdananya di 19. Ini adalah tiga structure warrant yang saat ini sudah ada. Nanti rencananya mereka akan menerbitkan terus kok. Jadi mungkin nanti seri-seri yang lain juga ada. Atau kalau mau beli di sekunder tentunya juga ada. Ini sedikit transaksinya aja. Transaksinya lumayan rame gitu ya kemarin ya. Ini di si BRI, Adaro maupun Unilever di hari pertama. Jadi cukup ramai juga yang membeli maupun menjual. High-nya juga bisa sampai dapat ada yang 400 tuh ya. Padahal harga penawaran umumnya hanya 340, 298, dan 370. Ini ada yang sampai 400 high-nya. Low-nya ada yang sekitar itu ya. Nih ya, kalau kita lihat si Warren terstruktur ini lumayan lah. Kemarin di hari pertama dia 13 miliar perdagangannya dibandingkan kalau saham kan tadi sekitar 15 T-an ya. Warren itu di 42 miliar. Untuk 3 seri dengan maksimum 15 miliar, dia punya perdagangan 15 miliar, ini udah lumayan tinggi ya. Dan spreadnya juga kecil ya. Ini 300 sama 304, misalkan ini 370 sama 374 juga, 354 sama 356 nih bahkan spreadnya cuma 2 tick aja. Jadi ini semuanya 1 tick gitu ya. Jadi oke ditawarkan dengan spread yang lumayan bagus juga di pasar sekundernya. Nah, sekarang nasibnya gimana nih? Nah, ini pas penerbitan nih, di 15 September. Dan nih harga IPO-nya. Sekarang kemarin udah di tanggal 30 September. Kita lihat gimana nasibnya. Harga pelaksanaan BRI di 4.800. Underlying-nya ya awalnya di 4.610. Harga underlying-nya turun lagi di 4.420. Turun lebih dalam gitu ya. Harga structure warrant-nya turun dari 342 ke 326. Kalau kita lihat, underlying-nya turun minus 2,6%, structure warrant-nya turun minus 468%. Nah, sedangkan Adaro, gimana? Ini 4.350, underlying-nya pada saat penerbitan 4.060, pada saat 30 September kemarin turun juga 2,46%. Nah, tapi ini demand supply SW-nya mungkin cukup lumayan sehingga membuat harga SW-nya nggak turun. Gitu ya, masih tetap di harga 298. Nah, ini Unilever nih, yang mungkin beda kondisinya. Kalau yang lain turun, ini underlying-nya naik nih. Harga pelaksanaannya 4850, underlying-nya 4600 pada saat penerbitan. Nah, pada saat 30 September, naik jadi 4.830. Ini udah mau in the money nih, udah mau at the money juga ya. Underlying-nya naik 5%, structure warrant-nya naik 9,1% dari 370 jadi 404. Nah, jadi ini lumayan menarik juga. Tadi sekali lagi, kalau American gimana? Kenapa nggak American Warrant ya? American Warrant sampai sini masih nol. Karena ini masih belum in the money gitu ya. Tapi kalau jual di pasar sekunder, saya bilang dapat time value-nya. Kita bisa beli di 370, kita jual di 404. Gitu kan. Jadi lebih tinggi harganya. Ini adalah warrant, structure warrant yang kemarin ada. Yang di belakang terakhir ini mungkin agak expert sedikit, nggak apa-apa sedikit aja gitu dijelasin ya. Jadi kalau option, tadi ya, bedanya option sama warrant adalah siapa yang melakukan short atau siapa yang melakukan posisi jual. Nah, kalau structure warrant, posisi jual itu hanya bisa dilakukan oleh issuer. Sebagai investor, kita hanya bisa membeli long atau posisi beli, long call atau long put. Nah, ini adalah underlying-nya juga kita bisa melakukan long maupun short gitu ya. Nah, dengan ada structure warrant ini, long call dan long put, maka kita akan mempunyai 4 opsi atas suatu securities, atas suatu saham, taruhlah BRI gitu ya. Kita bisa membeli untuk mendapatkan payoff ratio seperti ini, kita bisa menjual untuk mendapatkan payoff ratio seperti ini, kita bisa long call untuk mendapatkan payoff ratio yang seperti ini ya tadi ya, gini terus naik, atau long put, kita payoff ratio-nya gini. Nah,
PF ratio ini bisa dikombinasikan, dan ini sudah banyak dikombinasikan kalau di luar jadi trading strategi. Apa aja gitu ya yang biasa atau yang lazim digunakan di luar, ini sedikit aja mungkin. Tapi kita nggak bisa pakai yang ini gitu ya, karena ini adalah untuk issuer aja. Kalau option bisa, kalau structural kita nggak bisa. Ini tadi long call, ini long put, payoff ratio-nya tadi kita udah pelajarin. Nah, ada juga yang namanya protective put. Protective put tuh gimana? Kita beli put satu, kita beli sahamnya juga. Payoff ratio-nya kayak gimana? Kayak begini. Nah, gitu kan? Jadi, kita punya saham, tapi kalau harga sahamnya turun, kita nggak ikut turun, karena kita punya put, gitu ya. Jadi ketika harga sahamnya turun, kita nggak ikut turun, portfolio kita hanya turun segini. Gitu ya. Ini adalah protective put, karena itu disebut protective put. Ada lagi straddle dan strangle. Ini apa? Ini pasar volatile nih. Naik atau turun, kemungkinan akan terjadi. Tapi kayak saya nggak tahu nih bakal naik atau turun. Ya udah, saya beli call, saya beli put. Ketika naik, saya dapat keuntungan dari call. Ketika turun, saya dapat keuntungan dari put. Jadi pasar naik ataupun turun, saya akan untung. Ruginya kapan? Ya ketika pasarnya diam aja, saya akan rugi di premi gitu ya. Ini yang disebut straddle, atau kadang-kadang ada juga yang strangle, itu agak jauh supaya preminya agak murah gitu ya. Ini adalah long put dan long call. Saya kombinasi lagi yang lain. Saya beli 2 put dan 1 call. Nah, ini bisa bikin yang model kayak begini, payoff ratio-nya. Atau kalau long put dan 2 call, payoff ratio-nya seperti ini. Nah, ini jadi ide-ide yang lebih advance lagi dalam mengimplementasikan warrant terstruktur gitu ya. Jadi dengan adanya, kalau dulu senjata kita cuma satu, gitu kan, sebelum ini senjata kita cuma satu, ini doang. Nah, sekarang dikasih 2 senjata baru nih, sama ini. Kalau ini ya dari dulu ada, cuma jarang dipakai, gitu ya. Itu membuat bisa banyak sekali jenis payoff ratio yang bisa kita implementasikan. Mungkin ini aja, kalau belakangnya lagi, ini nggak boleh deh terakhir. Nah, ini adalah sensitivitas harganya gitu ya. Apa sih yang membentuk time value tadi sebenarnya adalah di sini. Kalau call, stock price-nya naik, maka dia akan naik. Kalau stock price-nya turun, dia akan turun. Kalau European, kebalikan gitu ya. Ini juga strike price. Nah, ini bisa dilihat aja, kayaknya udah terlalu rumit juga kalau kita jelaskan sekarang. Udah, mungkin itu ya, udah kepanjangan juga saya jelasin. Mungkin itu, Mas Aryo, saya balikin ke Mas Aryo. Sorry, kelamaan. Semoga bermanfaat semua, teman-teman. Oke, makasih Bro Denny buat ini sharingnya. Jadinya bisa dilihat di sini ya, warrant terstruktur ini benar-benar produk baru, tapi kalau dilihat modalnya tuh kecil aja ya, tapi hasilnya tuh bisa besar ya marginnya ya, Bro Denny tadi ya, di contoh Iya, iya, simulasi betul, beli betul. tadi PCA tadi ya, yang kita nggak perlu modal yang gede-gede, tapi hasil marginnya pun besar gitu ya, dan risikonya pun lebih rendah gitu ya. Tapi yang dibuka tuh baru 3 tadi itu ya, Bro Denny ya, belum ada yang lain lagi ya? Karena ini kan sesuai dengan Dananya. penerbitnya nih, Bu Aryo. Nah, jadi benar-benar si penerbit yang milih. Nah, sekarang ini penerbitnya yang baru satu nih, ini bahas perdana nih, si RHB. Oh. Tapi sekarang masih ada beberapa sih penerbit yang ngantri, dan RHB ini juga ada rencana untuk menerbitkan seri-seri lainnya dalam waktu dekat. Oke, oke. Tapi saham-saham blue chip semua sih ya, BBRI, Iya, wajib Bintaro, blue chip. Unilever semua ya, underlying-nya ya. Wajib blue chip. Soalnya tadi untuk memastikan bahwa tidak ada penggoyangan harga lah gitu ya. Kewajaran harganya kita jamin. Dari ini mungkin teman-teman lain ada yang mau langsung, ini ada ahlinya langsung dari Bro Denny, langsung dari IDX nih. Mungkin mau tips-tips yang lainnya. Ya, mungkin ada yang mau nanya, nanti materinya juga kita kasih ya, mungkin kalau terlalu banyak juga tadi materi yang dijelasin, tapi moga-moga bisa bermanfaat lah. Ini Halo. ada Bang Emil ya? Halo Bang Emil. Sering gak kedengeran, halo.
Bang Emil, maaf itunya suaranya agak. Halo. Halo nih. Halo, halo, halo. Wah, sinyal gua jelek. Oh, gimana Mbah Wahjoy? Kedengeran, Ini kedengeran. ini menarik banget, Bro. Dan ini banyak banget gue pengen tanya ini. Gimana, gimana, gimana? Tapi sinyalnya kayaknya lagi jelek nih ya. Awak lagi di. Iya, aku pakai chat, Bos. Suara gue jelas nggak? Putus-putus dikit, tapi masih kedengeran. Chatting aja boleh kali ya. Gue ketik dah. Setting lah. Mau nanya dua hal sebenarnya. Yuk. Lagi. Belum ketik aja lah ya. Boleh, bebas. Nah, yang ini mungkin masih bisa kedengeran. Itu kan berarti kita tuh beli barangnya sekuritas, ya enggak? Kita beli warrant dari sekuritas. Jadi bener nggak statement gue bilang gitu? Seandainya gue beli long, seandainya gue beli put ya kan? Terus harganya turun, ya enggak? Misalnya si taruh 4.000 tiba-tiba turun jadi 3.000 nanti saat udah mau exercise gitu kan, terus saat harganya udah 3.000 gitu kan, nah itu istilahnya gue bikin rugi sekuritas gitu nggak sih? Betul. Nah, jadi gue bisa untung di situ. Jadi yang strategi protektif put itu bagus banget tuh kalau gue punya barang ya. Iya betul. Nah kalau dari sisi sekuritasnya bro, itu memang ada strateginya gitu ya. Jadi mereka akan melakukan hedging di underlying-nya. Misalkan kalau call, ketika harganya naik dia kan akan rugi kan ya. Nah mereka tuh udah ada hitung-hitungannya sendiri. Jadi ketika investornya beli berapa, dia tuh bakal beli underlying-nya juga. Jadi dia nggak akan kerugian gitu loh, nggak akan menanggung beban rugi yang sangat luar biasa besar atas aktivitas investor yang dia beli. Mostly sih mereka akan melakukan kayak gitu. Dan kalau di Indonesia tadi beruntungnya karena OJK juga strict banget gitu ya. Jadi kalaupun si penerbitnya bangkrut atau gimana, itu pasti akan dilindungi karena semua penyelesaian dijamin oleh KPI. Jadi si penerbit itu wajib menaruh agunan ketika in the money dia wajib menaruh agunan di KPI untuk di exercise nantinya. Moga-moga bisa jawab nih Joy. Soalnya agak putus-putus pertanyaannya. Oh iya mantap. Iya cukup jelas. Berarti sekuritas punya barang lama lah istilahnya. Dia akan ada ngitungnya sih, ada namanya delta hedging atau delta gamma netral, ada lah teknik-tekniknya lah, ada di finansial biasa. Oke lah, berarti setiap nanti akan ada penerbitan baru ya, itu bakalan ditunggu-tunggu macam IPO ya. Nggak dengar bu, gimana? IPO maksudnya? Wah, sinyal gue jelek asli. Nanti bakalan ada penerbitan si structured warrant baru, itu bakalan ditunggu-tunggu banget. Misalnya kalau buat ITMG gitu tuh bakalan naik terus tuh, bakalan buy tuh long call-nya tuh, ya kan? Itu barangnya juga bakalan terbatas gitu kayaknya ya. Iya. Kayaknya sih sekarang kalau ngeliat dari animonya sih iya, karena kan yang dikeluarin itu cap-nya cuma 15 miliar gitu kan yang so far. Tapi transaksinya aja udah hampir di atas cap-nya gitu, udah 13 miliar harian. Jadi emang kayaknya lumayan banyak nih yang ngerti karena kayak Warren biasa. Jadi udah pada familiar mungkin ya dibandingkan produk-produk kita yang lain mungkin kayak ETF atau derivatif gitu ya. Oke, ini cukup jelas berarti. Menarik. Siap bro, kita tunggu lah partisipasinya di pasar modal. Terima kasih Bang Den. Ya. Oke. Enggak, tadi ada kasih Bang Mayo ya. Kemudian untuk tadi Bang Emil kayaknya mau nambahin. Ada yang mau, tadi open mic sih, sempat open mic yang.
di luar ya. Kalau ini Bro Denny, kalau misalnya ininya, kalau dengan produk baru ini dia tuh sebetulnya in apa ya? Secara ininya semua pasti untung ya berarti ya ini. Semuanya itu sudah ada proteksinya, ada strangle-nya tadi teknik-teknik itu udah benar-benar apa ya? Aman gitu ya dibandingkan kita dengan menggunakan saham ya. Jadi ada ini nggak ya potensi kerugian yang mungkin kita belum tahu apa gitu. Ini produk baru gitu ya Bro Denny ya. Ada nggak ya kemungkinan yang kalau kita miss gitu tadi yang kita tidak terapkan dalam tahapannya dalam proses waran terstruktur ini gitu. Ada tentunya Mas Aryo, karena tadi makanya di depan saya udah disclaimer bahwa ini adalah produk high ini ya, buat lebih sophisticated investor dan high risk. Positioningnya dia tuh di sini gitu ya. Jadi bukan nggak harus pasti untung, karena yang perlu kita bisa apa ya, kita perlu lihat atau kita perlu cermati sebenarnya harga. Yang pertama harga si Warren struktur ini, dan juga volatilitas pasar, karena produk-produk ini kan dia bergerak ketika volatilitas pasar tinggi dan juga ketika bener harganya naik. Ketika harganya diem aja, nah di situ kita potensi ruginya karena kita udah bayar premi di depan gitu kan. Jadi tentunya ada lah, ini bukan produk investasi long term, sama sekali bukan. Ini adalah semacam pelengkap buat portfolio management gitu ya biasanya ya. Kalau portfolio long term itu tentunya tetap di saham ya, underlying. Gitu Bu Aryo. Oh, jadi lebih ke ini ya, kayak terkait risiko pasaran juga ya. Misalnya kalau dia nggak bergerak atau pergerakannya ini dia stagnan, dia pasti ya risikonya rugi ya bagi investornya gitu ya. Misalkan yang kayak gini ya, misalkan kita buka nih ya yang kemarin yang tadi ya, saya save F5 lagi. Misalkan ada Aro ini, dia kan underlying-nya itu 4060, exercise price-nya 4350. Artinya in the money-nya kapan? Ketika harga underlying di atas 4350. Misalkan harga underlying-nya 4500. Maka si Warren ini baru berharga berapa? 150 perak kan nanti di terakhir kan? Gitu bukan? Ya. Sementara kita belinya itu udah hampir 300. Ini pun untuk 3/1. Kalau dikali 3 berapa? Berarti 900. Artinya kita baru bisa untung ketika ini di atas 900 nih. Untung di ini ya, untung di mana? Di exercise nanti. Artinya harga Adaro itu di atas 5.150 gitu ya. 5.250. 5.250 itu baru kita bisa menikmati keuntungannya dengan jangka panjang atau sampai dengan exercise price-nya. Tapi karena di pasar sekunder itu kan masih ada time value-nya, makanya harga pergerakannya masih di harga segini nih. Ini adalah premi atas kemungkinan naik ke depan gitu ya. Jadi belum tentu harganya naik kan. Kalau harganya turun ya kita udah rugi. Ini bisa hilang, maksimal segini bisa hilang Mas Aryo. Kalau saham kan ya kita tetap pegang, nggak mungkin sampai 0 gitu ya. Kalau ini kan sampai 0 banget kalau ruginya. Makanya produk yang cukup sophisticated dan juga high risk investor. Oh, oke. Ini ada pertanyaan dari Bung Heri. Mungkin Bro Denny bisa ini. SW call hanya bisa untuk transaksi call Kania. Tanya. Kemunculan jika harga naik, resiko modal hilang kalau harganya turun. Correct me if I'm wrong ya. Iya betul Bung Heri. Jadi SW call hanya bisa untuk transaksi call. Cuan jika harga naik, resiko modal hilang karena harga turun. Ya, tepat sekali. Oke. Nah, kalau untuk si waran terstruktur ini, kalau nanti kita mau beli atau apa, nanti dia via apa gitu, Bro Denny ya, untuk ini. Ini kan produk baru ya, nanti apakah sekuritasnya atau semua sekuritas bisa, atau nanti ada yang via tertentu gitu? Sebenarnya harusnya di semua sekuritas bisa, tapi terkadang ada beberapa sekuritas yang belum menampilkan gitu ya.
Nah, nanti bisa dicek aja di sekuritasnya masing-masing. Misalkan tadi, ketika ketik BBRI, nanti keluar nggak tadi BBRI DR CM3A. Nah, kalau keluar berarti itu adalah structure warrant-nya. Kalau nggak keluar, ya mungkin sekuritasnya tidak menampilkan structure warrant. Karena ini produk equity, jadi harusnya sih semua nampilin. Tapi ada beberapa memang yang belum menampilkan gitu ya. Oke, gitu. Bisa dicek aja sekarang langsung ke... Ya. Kalau produk structure warrant itu ada kemungkinan dana terliquidated gitu nggak sih, kayak kalau misalkan kita main di option gitu? Kemungkinan terburuknya tadi dananya habis, kan kita udah beli premi misalkan 200 atau 300 tadi ya preminya ya. Ya kemungkinan terburuknya 300 kita hilang jadi 0. Oh, bisa ya. Iya, karena ini kan semacam premi asuransi ya, semacam insurance lah ya, bisa bilang. Oke. Thank you. Ini ada pertanyaan juga nih dari ini. Kalau SW-nya dibiarnya itu tempo ya, kondisi in the money, otomatis exercise jadi duit juga kah? Transfer ke RDN gitu? Ya betul, langsung jadi duit, langsung masuk ke RDN. Jadi ini ya lebih aman ya. Karena kalau di luar bisa ada yang ini jadi barang, karena kalau jadi barang kan agak lebih repot ya. Kalau ini jadinya jadi uang aja, langsung selisih uangnya transfer. Oke, di aman nih kondisinya ya. Nah, ini untuk kalau kita pingin pengen saksi atau pingin ada semacam kayak guideline atau trainingnya gitu, Bro Denny gitu, mungkin dari IDX-nya apakah nanti atau dari tempat lain gitu, supaya bisa dapat insight lebih dalam gitu, kalau pengen untuk yang transaksi warrant struktur ini. Iya, kita paling IDX sih juga bikin training ya, atau nggak bisa dilihat di YouTube kita juga biasanya udah ada untuk training produk ini. Dan dari sekuritasnya sih beberapa juga udah mulai melakukan training ini, karena ini berbagai produk masih baru banget. Kita udah menghimbau semua sekuritas sih untuk bisa memberikan training ya kepada semua investornya. Jadi kita bisa pantengin di website IDX sama ini ya, beberapa sekuritas yang mungkin kita langganan gitu ya. Jadi boleh dibilang kalau kayak si warrant struktur ini investasinya tuh ya rendah atau mini, tapi keuntungannya bisa ini ya maksimal gitu ya, Bro ini ya. Ya leverage lah lebih dan aman, leverage-nya lebih besar dan aman juga gitu ya. Ya. Ada pertanyaan dari Bro Wahyu nih katanya. Ini ya otomatis exercise, otomatis exercise jika in the money ditransfer aman. Kalau ininya di tempat lain, Bro Denny misalnya kan mungkin di luar atau apa gitu, year on year-nya untuk warrant struktur itu cukup bagus juga ya, Bro Denny kan karena baru ya. Kalau ini pengalamannya ini di luar atau apa gitu, mungkin ada yang pernah implement di bursa saham lainnya gitu. Kalau year on year yang dimaksud itu apa, return atau? Iya, turnover-nya gitu. Oh, kalau turnover, kalau warrant di bursa luar itu bisa mencapai sekitar 7%-an ya dari total transaksi sahamnya. Kalau kita kan masih jauh banget ya. Tadi kita 15 triliun untuk saham, warrant kita baru berapa miliar gitu ya, baru ya, belum ada sampai 100 miliar juga belum ada. Kalau di tempat lain sih udah cukup tinggi gitu ya.
seriesnya bisa di atas 100-200 series gitu ada, Mas Arif. Oh, Jadi alternatifnya pilihannya banyak banget. Ya moga-moga nanti kita bisa mengarah ke situ ya. oke, baik. Nah, nanti kalau ini ya mungkin Bro, ini mungkin ada yang mau kalau boleh ini di sedikit summary, berarti dia ini warranty struktur ini apa namanya bisa memberikan banyak keuntungan ya. Jadi dari modal investasinya yang rendah gitu ya. Jadi kalau saya pahami gitu ya. Kemudian memanfaatkan efek leverage juga ya. Kemudian kerugiannya pun juga terbatas ya, sebesar modal awal kita aja gitu kan ya. Nggak kayak saham tiba-tiba bisa jadi loss dalam gitu ya. Kemudian juga liquidity provider juga ya gitu ya, serta pembayarannya itu bisa tunai ya saat jatuh tempo gitu ya. Ya warranty strukturnya itu in the money ya gitu ya, kurang lebih gitu ya mungkin Bro Denny ya. Ada yang mungkin kurang atau yang salah gitu Bro Denny. Ya udah, pokoknya kita tunggu partisipasi teman-teman semua. Siap. Oke, baiklah. Mungkin ada Bro Denny pingin, karena waktu udah 11.35 juga, mungkin ada Bro Denny pingin nambahin closing statement-nya sebelum kita tutup gitu, atau dari teman-teman yang lain ada yang mungkin mau di-sharing sebelum kita Ya, closing. kalau saya ya seperti biasa, seperti halnya finansial biasa ya selalu care lah sama finansial kita. Dan di bursa juga sebenarnya kita juga punya banyak produk yang menarik, jadi selalu siapkan uang tentunya buat investasi selain daripada konsumsi ya. Dan jika ada yang ingin kerjasama atau mungkin pengen tahu misalnya ada mau IPO atau apa-apa ya jangan sungkan-sungkan, please kontak aja gitu ya. Nanti kita bisa sharing-sharing. Oke, karena gitu mantap. Oke. Mungkin ya kali ya untuk sharing session pada hari ini ya gitu. Terima kasih banyak Bro Denny dari IDS, ada Firman, Bro Janar, Wahjo, Bernard, Mbak Rita, Bang Heri, Pak Bang Emil, open mic, ada yang mau Bang Emil mau sharing? Oh, mungkin lagi di jalan ya. Dari Mas Faruk juga, Mas Tian, Mas Haji, dan Bro Lintang ya. Terima kasih. Dan rekan-rekan semua yang udah hadir sebelumnya ya. Terima kasih untuk sesi kehadirannya dan sharingnya pada siang hari ini. Sampai ketemu pada sesi Ilunex berikutnya ya, rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Terima kasih ya semua, terima kasih. Nanti kita sharing juga materinya ya supaya. Oh ya, sharing materinya Bro Denny ya. Ini ya, ntar terlalu mumet kalau didengerin terus kali. Enggak sih, seru aja dapat produk baru. Mbah Wahyu nih kayak. Ya kita foto terakhir ya buat ini ya. Belum closing ya buat dokumentasi. Oke, bisa. Senyum, berikan senyum terbaiknya. Oke, makasih. Thank you ya semua. Wabarakatuh. Thank you. Sore, siang semua. Selamat beraktivitas deh. Thank you.